Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran dengan NIM 2233858 yang didampingi dosen pengampu yaitu Pak Andril Arafat akan membahas tentang klasif- klasifikasi material teknik. Pembahasan meliputi yang pertama yaitu pengertian material teknik, yang kedua klasifikasi material teknik beserta aplikasinya, serta sifat-sifat material teknik. Material teknik adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka material teknik dapat disimpulkan sebagai material yang digunakan untuk menyusun sebuah benda dan digunakan untuk perekayasaan dan perancangan di bidang teknik. Material teknik dapat diklasifikasikan menjadi 6 bagian. Yang pertama, logam, yang kedua keramik, yang ketiga polimer, yang keempat komposit, yang kelima semikonduktor, dan yang terakhir yang keenam yaitu biomaterial. Yang pertama tadi logam. Logam adalah sebuah material yang mempunyai daya antar listrik yang tinggi dengan sifat konduktor yang baik dan tahan terhadap temperatur tinggi. Logam mempunyai titik didih yang tinggi, keras, mengkilap, serta tidak tembus cahaya, dan dapat dideformasi sehingga banyak digunakan pada bagian konstruksi. Jenis logam dibagi menjadi dua, yaitu logam fero dan logam non-fero. Logam fero adalah logam yang mengandung besi sebagai salah satu komponen utamanya. Ciri khas dari logam fero ini adalah kemampuannya untuk menarik magnet atau menjadi magnet. Logam ini memiliki sifat magnetik yang kuat dan dapat menarik benda logam lainnya. Logam fero memiliki banyak aplikasi penting dalam berbagai industri, termasuk konstruksi, otomotif, dan manufaktur. Contoh logam fero meliputi baja, besi, dan baja tahan karat. Yang kedua, logam non-fero. Logam non-fero di sisi lain adalah logam yang tidak mengandung besi atau memiliki kandungan besi yang sangat rendah. Logam ini biasanya tidak memiliki sifat magnetik yang signifikan dan cenderung lebih ringan dibandingkan logam fero. Beberapa logam non-fero juga memiliki ketahanan korosi yang lebih baik daripada logam fero, membuatnya lebih cocok untuk penggunaan di lingkungan yang rentan terhadap korosi. Contoh logam non-fero adalah aluminium, tembaga, timah, dan juga seng. Untuk pengaplikasian logam itu ada di bidang industri. Logam digunakan sebagai jembatan, infrastruktur, serta kekuatan dan kekerasan lainnya yang digunakan untuk pembangunan. Yang kedua, di bidang industri otomotif, logam digunakan dalam bentuk pembuatan kendaraan bermotor, termasuk mobil, truk, dan sepeda motor. Serta di industri pesawat terbang, diantaranya logam digunakan dalam pembuatan pesawat terbang, roket, dan sistem antariksa lainnya. Di industri elektronik, logam digunakan dalam produksi komponen elektronik seperti kabel, papan sirkuit cetak, dan konektor elektronik karena kemampuan konduktif dan daya tahan mereka. Masuk ke klasifikasi yang kedua yaitu keramik. Keramik merupakan campuran antara unsur logam dan non-logam, kebanyakan dalam bentuk oksida, nitrida, dan karbida. Material yang termasuk dalam kelompok ini tersusun atas clay, semen, dan gelas. Material ini bersifat insulator terhadap listrik dan panas, dan lebih tahan pada temperatur tinggi dan lingkungan yang berat daripada logam dan polimer. Sifat mekanik material ini keras namun getas. Keramik biasanya diaplikasikan di bidang industri elektronik berupa kapasitor, resistor, dan substrat sirkuit cetak karena ketahanan mereka terhadap panas, isolator listrik yang baik, dan stabilitas dimensi. Yang kedua, industri energi. Keramik digunakan dalam bentuk industri energi termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir dan tenaga surya karena kemampuan mereka untuk menahan suhu tinggi dan korosi, serta sifat isolasi mereka. Yang ketiga, di bagian industri penerbangan dan dirgantara. Keramik biasanya digunakan untuk pembuatan turbin pesawat, pendorong roket, karena kekuatan mereka yang ringan, serta tahan akan suhu yang tinggi. Yang keempat itu industri otomotif. Keramik biasanya digunakan dalam pembuatan komponen mesin seperti cincin silinder, rem, dan bagian lain yang memerlukan ketahanan terhadap tekanan tinggi.
Untuk industri medis, keramik digunakan dalam pembuatan implan ortopedi, gigi palsu, dan peralatan medis lainnya karena biokompatibilitas mereka dan kemampuan untuk menahan korosi dalam lingkungan tubuh. Dalam industri kimia, keramik digunakan dalam proses kimia seperti pemurnian bahan kimia, reaktor kimia, dan pemisahan zat kimia karena ketahanan mereka terhadap reaksi kimia yang agresif. Serta di industri manufaktur umum, keramik digunakan dalam aplikasi manufaktur umum sebagai peralatan laboratorium, alat-alat tahan panas, dan komponen-komponen yang memerlukan ketahanan terhadap suhu tinggi dan korosi. Masuk ke klasifikasi yang ketiga, yaitu polimer. Polimer adalah molekul rantai panjang yang mengandung beberapa ikatan mer. Mer dalam sebuah polimer adalah sebuah molekul hidrokarbon tunggal seperti etilen atau C2H4. Karet dan plastik termasuk ke dalam kelompok ini. Kebanyakan mereka senyawa organik yang kimia kebanyakan berupa senyawa organik yang secara kimia tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan non-logam lainnya. Density yang rendah dan fleksibilitas yang tinggi merupakan ciri khas material ini. Pemakaian plastik juga sangat luas, mulai peralatan rumah tangga, interior mobil, kabinet radio televisi, sampai konstruksi mesin untuk pengaplikasian polimer di bidang industri plastik. Polimer digunakan untuk pembuatan botol, kemasan, dan wadah karena mempunyai kelebihan yaitu mudah dibentuk, ringan, dan tahan akan korosi. Yang kedua, industri karet. Polimer digunakan untuk pembuatan ban mobil, selang, dan komponen karet lainnya karena memiliki sifat elastisitas yang tinggi serta ketahanan terhadap arus. Di bidang industri tekstil, polimer digunakan untuk pembuatan nilon, polyester, dan akrilik yang digunakan dalam pembuatan pakaian, karpet, serta bahan-bahan lainnya. Di bidang industri kemasan, polimer digunakan untuk pembuatan kemasan makanan, kemasan farmasi, dan kemasan lainnya. Di bidang industri medis, polimer digunakan untuk pembuatan alat-alat medis seperti infus, peralatan bedah, dan perangkat medis lainnya karena kemampuan mereka yang digunakan dalam aplikasi steril. Dalam industri otomotif, polimer digunakan dalam pembuatan bagian kendaraan seperti panel dalam, lampu, dan komponen interior lainnya. Dan di bidang industri elektronik, polimer digunakan dalam pembuatan isolasi listrik, pelapis kabel, dan komponen elektronik lainnya dengan kemampuan isolasi dan kemampuan mereka untuk menahan suhu tinggi. Di bidang industri farmasi, polimer digunakan untuk pembuatan obat-obatan dalam bentuk kapsul, tablet, dan bahan pengikat lainnya. Masuk ke klasifikasi yang keempat, yaitu komposit. Komposit merupakan material hasil kombinasi dari dua material atau lebih, yang sifatnya sangat berbeda dengan masing-masing material asalnya. Komposit selain dibuat dari hasil rekayasa manusia, juga dapat terjadi secara alamiah, seperti kayu yang terdiri dari serat selulose yang berada dalam matriks lignin. Komposit saat ini banyak dipakai dalam konstruksi pesawat terbang karena mempunyai sifat ringan, kuat, dan non-magnetik. Macam-macam komposit itu ada yang pertama komposit serat polimer, terdiri dari serat yang ditanamkan dalam matriks polimer. Aplikasi meliputi industri otomotif, pesawat terbang, dan olahraga seperti pembuatan bodi mobil, sayap pesawat, serta raket tenis. Yang kedua itu komposit serat logam, terdiri dari serat logam yang ditanamkan dalam matriks logam. Aplikasi ini meliputi industri dirgantara, militer, dan manufaktur karena kekuatan, ketahanan, serta kekakuan terhadap korosi. Contoh aplikasi termasuk struktur pesawat terbang, kendaraan luar angkasa, dan komponen turbin. Yang ketiga itu komposit serat keramik, terdiri dari serat keramik yang dinamakan dalam matriks keramik. Apabila meliputi industri penerbangan, ruang angkasa, manufaktur, serta bagian lainnya. Yang keempat itu komposit beton, terdiri dari agregat, semen, dan serat yang menambahkan kekuatan dan ketahanan terhadap letak. Yang kelima, komposit sandwich, terdiri dari lapisan inti yang dikelilingi oleh dua lapisan material yang berbeda. Yang terakhir itu komposit partikel, terdiri dari matriks polimer yang diperkuat oleh partikel padat. Biasanya meliputi dalam industri mobil, elektronik, dan perlengkapan rumah tangga untuk pembuatan peralatan listrik, bodi mobil, serta peralatan yang tahan lama. Klasifikasi yang kelima yaitu semikonduktor.
Semikonduktor memiliki sifat-sifat listrik di tengah-tengah antara konduktor dan isolator listrik. Material ini sangat peka terhadap kehadiran konsentrasi atom yang dapat dikontrol pada daerah yang sangat kecil. Semikonduktor memungkinkan adanya IC, Integrated Circuit, yang merupakan revolusi bagi industri elektronika dan komputer. Sebuah semikonduktor bersifat sebagai isolator pada temperatur yang sangat rendah, namun pada temperatur ruang bersifat sebagai konduktor. Bahan semikonduktor yang sering digunakan adalah silikon, germanium, dan gallium arsenide. Aplikasi semikonduktor antara lain untuk elektronik. Semikonduktor merupakan komponen yang utama dalam perangkat elektronik seperti transistor, diode, dan integrated circuit. Untuk panel surya, aplikasi yang kedua yaitu panel surya. Semikonduktor digunakan dalam sel surya untuk mengkonversi energi menjadi energi listrik. Sel surya semikonduktor membentuk panel surya yang digunakan dalam aplikasi energi terbarukan. Yang ketiga, optoelektronik. Semikonduktor digunakan dalam perangkat optoelektronik seperti LED dan laser. Yang keempat itu sensor. Semikonduktor digunakan untuk sensor suhu, sensor cahaya, dan sensor tekanan. Untuk klasifikasi material yang terakhir yaitu biomaterial. Biomaterial diaplikasikan sebagai bagian yang dipasang pada tubuh manusia untuk menggantikan anggota tubuh yang sakit atau rusak. Material ini harus tidak bersifat toksik atau beracun atau menghasilkan zat-zat yang mengandung racun dan cocok dengan jaringan tubuh, tidak mengakibatkan reaksi biologi yang merugikan. Semua material berupa logam, keramik, polimer, komposit, dan semikonduktor bisa digunakan sebagai biomaterial. Aplikasi biomaterial biasanya dimanfaatkan dalam bidang medis sebagai bahan pengobatan untuk orang-orang yang menderita cacat pada tubuh mereka. Yang terakhir yaitu sifat-sifat material. Yang pertama itu sifat fisik. Sifat fisik adalah sifat yang dapat dilihat tampak langsung dari mata. Yang kedua sifat termal, yaitu sifat dari suatu material dalam menahan suhu atau titik tertinggi suhu yang dapat mereka tampung. Yang ketiga itu sifat listrik, sifat suatu material dalam mengaliri listrik. Yang keempat itu sifat magnetik, sifat sebuah material dalam gaya magnetik atau gaya tarik-menarik. Yang kelima itu sifat mekanis. Sifat mekanis adalah sifat material dalam menahan tekanan yang digunakan dalam mekanis, baik beban statis maupun beban dinamis. Yang keenam itu sifat teknologi, sifat dari suatu material yang dapat dimanfaatkan untuk teknologi. Yang ketujuh itu sifat kimia, sifat dalam material untuk pemanfaatan dalam menjalankan infrastruktur berupa kimia yang mengandung larutan-larutan yang bersifat korosi, serta sifat logam, sifat dari material yang memiliki ketahanan terhadap karat, ketahanan terhadap panas, serta beracun. Mungkin hanya itu penjelasan tentang klasifikasi material. Apabila ada penyampaian kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.